Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Selamat datang di ibadah raya online GBI Green Garden. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih bisa berjumpa, sampai hari ini penyertaan Tuhan nyata atas hidup setiap kita. Sudah selayaknya kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kita dijadikan, kita diberi urapan, kita diberkati dengan begitu dahsyatnya. Sebentar lagi kita sudah akan memasuki Natal. Kita akan memasuki tahun yang baru. Dan apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita sepanjang tahun 2020 ini, umat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita kembali ingat setiap kasih Tuhan, setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Suka, duka, hal baik, hal yang tidak baik menurut kami sudah terjadi dalam hidup kami sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, di pagi hari ini Tuhan kami mau nyatakan bahwa semuanya baik. Kami mau nyatakan bahwa selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Engkau yang memberi kami hidup, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberkati kami, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau sembah Engkau Allah kami yang hidup, kami mau sembah Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami nyatakan dengan iman kami pagi hari ini Tuhan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Engkau milik kami Tuhan. Kami mau nyatakan sekalipun daging kami lenyap Tuhan, hatiku lelah tak berdaya. Kami angkat tangan kami dan kami nyatakan, ku sembah perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku.
Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Dan saat itu Tuhan, pagi ini kami angkat dua-dua tangan kami. Kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Dan dengan iman kami nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Oh, ku sembah, kami sembah Kau Tuhan, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Dan ya, ini menjadi doa kami, ini yang menjadi komitmen kami Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya di dalam hidup kami. Engkau Allah yang utama dan yang terutama di dalam hidup kami. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami mau selalu sembah Engkau, kami mau selalu tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Thank you Jesus. Hadirat-Mu kami rasakan pagi ini dan kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Biarlah kami boleh terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena kami mau lebih lagi. Kami dengan rindu, dengan segenap hati kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami siapkan hati kami bangkitkan roh kami hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapa, segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, bersama saya dengan mantap katakan, amin. Haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Umat Tuhan, Yesus kita ajaib. Yang percaya Yesus kita ajaib boleh bersama bangkit berdiri. Haleluya. Yang percaya bahwa Yesus kita ajaib, Yesus kita dahsyat, Dia berkuasa. Boleh berikan tos kanan kiri untuk kau yang ibadah dengan anakmu, saudaramu, suami istrimu. Berikan yang terbaik tos dan katakan, Yesusku berkuasa, Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat. Haleluya. Bersama dengan saya bertepuk tangan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Turunlah
dengan iman nyatakan namanya Tuhan, menara yang kota benteng. Kau perkasa Tuhan, gunung batuku. Oh bersama angkat tanganmu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya bersama saya katakan nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah bebaskanku. Oh dengan mantap katakan segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang terbaik, Engkau yang termulia. Yes, Kau termasyhur Tuhan, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesus, Kau berkuasa Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yes, Engkau berkuasa, Engkau termulia, Engkau perkasa Tuhan. Itu yang kami nyatakan pagi hari ini. Kami bangkitkan iman kami bangkitkan kepercayaan kami Tuhan. Bahwa untuk selama-lamanya Engkau Allah yang perkasa dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau sanggup Tuhan menjadikan segala sesuatu atas hidup kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau selidiki hati kami. Kami mau cek hati kami, apakah kami masih punya iman itu Tuhan saat ini? Apakah kami masih punya pengharapan itu? Bahwa selama-lamanya Engkau Tuhan kami. Apakah kami sudah meragukan kuasa-Mu? Apakah kami sudah lelah berdoa Tuhan? Karena apa yang kami doakan tidak kunjung kami terima. Apakah kami sudah lelah Tuhan berharap kepada Allah kami yang hidup? Oh ajar kami Tuhan untuk kami kembali percaya padamu. Ajar kami untuk kami kembali percaya padamu Yesus. Pujian kami hanya bagimu Yesus.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Aku muliakan Engkau Tuhan, dan ku agungkan, Kau layaki Hosana. Kami sorakan Hosana bagi nama-Mu, to the King, bagi Raja kami yang memerintah untuk selamanya. Hosana, Hosana. 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 To
kembali bangkitkan pengharapan kami di dalam-Mu. Bangkitkan pengharapan-Mu, kembali bangkitkan iman percayamu bahwa Yesus, Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan-Mu. Apapun yang terjadi, Yesus ada buat engkau. Apapun yang terjadi, kuasanya sempurna, rancangannya jadi atas hidupmu. Mari berdoa. Shikiralarabon, alarabaya se, alarabaya se, alarabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, ini kami Tuhan umat-Mu, ini kami Tuhan umat-Mu. Kami datang, kami merendahkan diri kami Tuhan, merendahkan hati kami. Kami mau nyatakan kuasa-Mu itu sempurna atas hidup kami. Itu yang membuat kami mau menyatakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy. I love you, I love you, I love you. Mengasihi-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Oh yeah, I love you and my heart will follow holy. Yeah, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love
kasih-Mu, terima kasih buat perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami mencintai-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami siap Tuhan saat ini untuk buka hati kami mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap hati kami, mampukan kami untuk kami boleh menerima setiap rema firman Tuhan. Jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi
oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias.
Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Green Garden yang kami kasih, puji nama Tuhan. Kalau kita bisa bertemu lagi bulan Desember 2020. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal, ya, juga tahun baru yang akan datang. Puji nama Tuhan, Tuhan baik sehingga meskipun pandemi kita masih bisa bertemu dengan sukacita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami rindu pengurapan-Mu sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu. Biarlah hari ini kami memperoleh pertolongan-Mu, karena iman kami boleh dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Masukin bulan Desember ini sudah terasa suasana perayaan Natal. Kita di gereja meskipun tidak ada ibadah Natal, tapi sudah dihias dengan dekor-dekor Natal. Tapi saudara-saudara, apa sebenarnya makna Natal buat kita sebagai orang-orang yang percaya? Kadang-kadang kita terbawa kebiasaan dunia. Kebanyakan dari mereka dalam menyambut Natal, mereka menganggap ini adalah merupakan pesta, gembira, senang-senang, holiday. Karena memang berdekatan dengan tahun baru. Nah, kalau kita melihat ke mal-mal hari ini, apalagi di luar negeri seperti di negara tetangga Singapura, Hong Kong, atau bahkan di Jepang, suasana Natal itu memang meriah sekali. Di jalan-jalan penuh dengan hiasan lampu warna-warni, dan banyak juga yang menyambut dengan baju-baju baru, pesta makan-makan keluarga, dan lain-lain. Bahkan karena hari-hari ini protokol kesehatan, ada lagu Natal yang dirubah kata-katanya karena mungkin kecewa dengan keadaan Natal hari ini. Kita coba dengarkan cuplikan. We're not going to anywhere this Christmas, no holidays to go. No cruise to distant shores, the passports kept in store. We stay at home and drink some copio. We're not going to anywhere this Christmas. Stay at home indoors. But most importantly is to have you here with me. Who could ask for more? Now we're all put to the task. When you're out, wear a mask and remember to wash your hands. Dreaming of stays of our happier days to London, New York and Japan. And who knows when we get to happily travel once again. We're not going to anywhere this Christmas. No holidays to go. Not one adventure to tell. No stories to share as well. Of a winter wonderland playing with snow. We're not going to anywhere this Christmas. Maybe next year end. Make the most of everything, and with some shall we bring, with a smile, my friend. Kondisi pandemi ini, apakah kita akan memaksakan untuk kebiasaan-kebiasaan tersebut? Kecewakah kita dengan keadaan normal baru ini? Karena itu saya ingin untuk saudara-saudara mengerti makna Natal sebenarnya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ayat ini membicarakan tentang awal dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Allah mengatakan bahwa
keturunan perempuan ini akan meremukkan keturunan si ular alias iblis. Dan keturunan iblis hanya bisa meremukkan tumitnya. Nah, ini adalah berita Natal yang pertama yang bisa saya katakan. Sejak kejatuhan manusia pertama yang bisa kita baca dalam kitab Kejadian pasal ketiga ini, ya, dengan bujuk rayunya iblis membujuk Hawa untuk melanggar larangan Allah tentang makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Yang akhirnya setelah Hawa terbujuk, dia memberikan buah itu kepada suaminya Adam. Yang seharusnya Adam mengerti ini adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Tapi dia mau menerimanya sehingga keduanya jatuh dalam dosa. Hari-hari ini kita perlu juga harus hati-hati dengan bujuk rayu kuasa kejahatan ya, yang seolah-olah akan menguntungkan kita. Tapi kalau itu merupakan pelanggaran firman Tuhan, harus dilawan. Jangan diikuti. Melalui kejatuhan manusia dalam dosa, Allah sangat sedih karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia mengambil satu inisiatif atau keputusan untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman iblis. Karena manusia kalau tidak ditolong, maka kesalahan-kesalahan itu akan selalu berulang. Mereka akan binasa semuanya. Saudara-saudara, luar biasa Tuhan. Dalam perjanjian lama, Allah sering mengirimkan nabi-nabinya yang diurapi. Banyak sekali orang-orang saleh yang mencintai dan takut akan Tuhan sebagai orang-orang yang mengingatkan manusia pada saat itu untuk ingat dan takut akan Allah. Bahkan mereka mengingatkan tentang janji penyelamatan itu. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Melalui nabi ini janji Tuhan diingatkan kembali dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di sana katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan berikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah pengingat akan janji penyelamatan pada waktu bangsa Israel sedang dalam penderitaan. Pada waktu itu sebagian bangsa Israel sedang mengalami titik terendah dalam kehidupan jiwanya. Mereka menyesal yang luar biasa tentang dosa-dosa bangsa itu karena mereka sedang ada dalam pembuangan. Mereka diajarkan untuk selalu beriman kepada Allah. Saat ini, apabila saudara dalam keadaan putus asa karena masalah dalam kehidupan yang tidak habis-habisnya, bahkan tekanan-tekanan dari kuasa kegelapan, ada satu pengharapan dalam hidup saudara saat ini. Apalagi di saat-saat menghadapi hari Natal tahun ini, Immanuel, Juru Selamat itu telah lahir. Seperti bangsa Israel, meskipun mereka tidak mengalami kelahiran anak Allah yang disebut sebagai Immanuel itu, tapi mereka disuruh tetap berharap dan percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yaitu yang kita kenal saat ini sebagai Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saya dan saudara-saudara yang hidup di dalam zaman sekarang. Karena janji penyelamatan itu sudah digenapi sejak nubuatan dalam Yesaya 7:14 itu digenapi. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-38 kita bisa baca di sana bagaimana Tuhan menggenapi janjinya itu. Dalam bulan yang ke-6,
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah berita Natal, kelahiran Yesus. Allah telah memilih seorang perawan yang bernama Maria yang baru bertunangan dengan Yusuf. Tapi oleh karya Roh Kudus dikatakan Alkitab bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Inilah kabar sukacita tersebut. Kita patut bersukacita dengan kelahiran Yesus. Tapi kelahirannya merupakan awal dari penggenapan janji Allah yang kita baca dalam kitab Kejadian tadi. Saudara-saudara, kelahiran Yesus merupakan awal dari penyelamatan yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, "Karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, luar biasa kasih Allah. Dasar Allah mau menyelamatkan manusia adalah kasih. Agar supaya kita boleh mengalami rencana penyelamatan Allah untuk manusia itu, dalam ayat tersebut di atas dikatakan bahwa setiap orang yang percaya dibutuhkan hanya percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat manusia. Tidak peduli siapa saudara, asal percaya kepada Yesus, karunia keselamatan itu diberikan kepada saudara. Setelah percaya, maka kehidupan kita harus hidup dalam
pertobatan. Seringkali dalam pelayanannya, Yesus selama 3,5 tahun mengajarkan, jangan berbuat dosa lagi. Kelahirannya tidak serta-merta langsung janji Allah itu digenapi. Tapi dia Yesus Kristus harus menderita, mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit kembali dari kematiannya. Saudara, mari kita mempersiapkan Natal tahun ini dengan cara yang benar, yang jangan hanya persiapan secara jasmani saja, tetapi persiapkan hati kita untuk menyambut dia masuk dalam hati kita dan memerintah seluruh aspek kehidupan kita. Apalagi kita harus mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali, di mana hari-hari ini kita harus lebih serius menyiapkan diri agar layak sebagai mempelai Yesus Kristus. Dia segera datang. Sebagai penutup, mari kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sedangkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Oleh kasih karunia Allah kita semua diangkat menjadi anak Allah. Maka tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah anak Allah melalui perbuatan kita yang didasarkan oleh iman percaya kepada Yesus ini. Saudara-saudara, jadi saya ulangin, ada beberapa inti kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, hati-hati terhadap tipu daya iblis. Jangan sampai kita dirayu. Kedua, kelahirannya membawa suatu pengharapan untuk hidup kita. Dan yang ketiga, penyelamatan Allah disediakan buat setiap orang yang percaya. Setelah percaya, yang keempat, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Mari kita persiapkan diri baik-baik hari ini dalam menyambut Natal tahun 2020 ini, meskipun dalam kondisi pandemik, nggak bisa kemana-kemana ataupun nggak bisa kumpul-kumpul, tetapi kita memaknai makna Natal. Yesus sungguh baik. Dia rela mati, dia rela lahir, yang hari ini, bulan ini kita peringati sebagai Natal. Karena dia mengasihi kita, dia mau supaya kita memperoleh keselamatan. Mari, saudara-saudara, kalau saudara ada dalam keadaan yang bimbang, saudara ada dalam keadaan yang putus asa hari-hari ini, ingat, Juru Selamat itu sudah lahir. Sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Ini saatnya kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan dia. Undang dia masuk dalam kehidupan saudara-saudara. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Kau sendiri Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah segala masalah persoalan yang mereka hadapi, Engkau sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat itu, Kau telah lahir dan Engkau siap menolong setiap umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mereka masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan, kita mau berdoa, siapkan hati kita mau berdoa buat doa syafaat. Bapak, terima kasih buat firman-Mu oleh hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan terus menyertai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan kuatkan imannya, Tuhan berikan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat gembala kami, Pak Fedi dan semua pengerja di tempat ini. Tuhan berkati, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjagai mereka satu persatu. Tuhan
memberkati semua yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Niko Tuhan dan keempat wakilnya, Tuhan juga menyertai kemanapun hamba ini berada, selalu Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dan Tuhan memberkati semua pelayanan mereka biar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, yang memberkati Indonesia Tuhan, yang memberkati untuk Pak Jokowi dan juga semua pemimpin, semua kepala negara, kepala pemerintahan, sertai mereka Tuhan, biar otak Tuhan terus ada atas mereka, dan mereka juga bisa memutuskan segala sesuatu sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semua jemaat yang boleh mendengarkan firman di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami selesai Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita di sini. Saudara-saudara kasih Tuhan, pulang bawa berkat dan kasih damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di surga. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, tuntunan dan pimpinan Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.